Oke, untuk materi yang terakhir ya pada pertemuan kedua, ini mengenai ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Langsung saja, pengertian dari ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Mean dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan nilai-nilai hasil pengamatan, yaitu X1, X2, hingga Xn dibagi dengan jumlah observasinya. Sedangkan rumus umum untuk rata-rata hitung yaitu jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Ya. Rumusnya kurang lebih seperti ini, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 sampai dengan Xn dibagi N sama dengan sigma X per N. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah. Nilai tengah ini adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Sehingga frekuensi yang terdapat di atas itu sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Nah, untuk rumus umumnya, pada median ini ada dua, yaitu yang pertama yang menggunakan data ganjil. Menggunakan rumus X sama dengan N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang data genap, yaitu X sama dengan setengah dikali N per 2 plus N per 2 plus 1. Selanjutnya ada modus. Modus ini adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus ini tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari 1. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal yaitu tinggal dilihat frekuensinya. Kemudian selanjutnya ada kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 3 nilai kuartil. Nah, untuk mencari nilai kuartil pada data tunggal, ini kurang lebih gambarannya seperti yang ada di layar ya. Ini jadi ada data terurut. Nah, ini kemudian ada Q1, Q2, dan Q3. Ya. Q1 ini adalah kuartil bawah. Kemudian Q2 ini masuk kategori kuartil tengah. Sedangkan Q3 ini masuk ke kuartil atas. Untuk rumus mencari kuartil sendiri, itu juga ada dua macam. Yang pertama, untuk N ganjil. Dan yang kedua adalah untuk N genap. Untuk N ganjil, jenis kuartil bawah, maka rumusnya untuk data tunggal yaitu Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N plus 1. Sedangkan untuk kuartil tengah atau Q2 itu sama dengan X setengah dikali N plus 1. Ya.
Dan untuk yang kuartil atas atau Q3 itu sama dengan X3 per 4 dikali N plus 1. Sedangkan untuk mencari kuartil dengan N genap, langkahnya adalah yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, yaitu median atau Q2-nya. Yang kedua, yaitu membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Dan yang ketiga, yaitu membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Ada kuartil, ada juga yang namanya desil. Nah, pengertian dari desil sendiri ini adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut ini nanti dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Ya. Ini dibagi ya menjadi 10 bagian sehingga ada 9 nilai desil dari D1 sampai dengan D9. Sedangkan rumusnya untuk data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Di mana I ini adalah bilangan bulat kurang dari 10. Ya, berarti dari 1 sampai dengan 9. Sedangkan N ini menyatakan banyaknya data. Yang terakhir itu adalah persentil. Pengertian persentil sendiri ini adalah diambil dari kata persen, yaitu per 100. Sehingga persentil bisa dikatakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak, maka dibatasi oleh 99 nilai persentil. Dan kalau diilustrasikan itu menjadi seperti ini. Ya, jadi hampir sama dengan desil, cuma kalau desil dibagi 10, kalau ini dibagi 100. Ya. Maka ini nanti akan terbagi atau dibatasi sampai dengan 99. Sedangkan untuk rumus pada persentil data tunggal itu adalah PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Ya. Di mana I-nya ini menunjukkan bilangan bulat kurang dari 100, berarti dari mulai 1 sampai dengan 99. Sedangkan N-nya ini menyatakan banyaknya data. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah tes 30 siswa ini mendapatkan nilai 68, ya, 65, 83 dan sebagainya. Nah, diminta hitunglah ukuran gejala pusatnya meliputi mean, modus, median, kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita akan mencari rata-rata hitungnya atau meannya. Maka kita gunakan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sama dengan Xn. Ya. Kemudian dibagi dengan N. Atau sama dengan sigma X dibagi dengan N. Ya. Maka jumlah nilai yang tadi yang tertera pada soal itu kita jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan N-nya. Jadi dari jumlah siswanya ada 30, maka dibagi 30.
Nah, setelah ditotal ini semua hasilnya adalah 2332 dibagi dengan 30 sama dengan 77,4. Maka nilai men-nya itu sama dengan 77,4. Selanjutnya kita mencari modus. Nah, untuk mencari modus, langkahnya adalah pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya, yaitu supaya lebih mudah mencari frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, data yang ada pada soal kita urutkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah terurut, maka kita akan bisa melihat mana data yang paling sering muncul. Nah, ternyata data yang paling banyak itu adalah 85, yaitu sebanyak 6 kali. Ya. Maka nilai modusnya adalah 85. Selanjutnya adalah mencari median. Langkah untuk mencari median yang pertama itu hampir sama, yaitu mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu, bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama, atau N/2. Nah, karena di sini datanya ada 30, maka kita akan menggunakan rumus data genap, ya, yaitu X sama dengan setengah dikali N/2 plus N/2 plus 1. Ya. Nah, maka di sini ya kita bisa menggunakan ya mediannya itu bisa menggunakan N/2. Jadi 30, datanya ada 30 dibagi 2. Itu sama dengan 15. Ya. Maka dari 30 ini kita pecah ya. Kita bagi 2 menjadi 15. Maka 56 sampai dengan 76. Ya. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua itu mulai 78 sampai dengan 97. Nah, maka karena ini datanya genap, maka kita menggunakan data yang ke-15 dengan data yang ke-16. Ya. Nah, data ke-15 itu 76, sedangkan data yang ke-16 adalah 78. Maka 76 ditambahkan dengan 78 baru dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 77. Maka didapat nilai mediannya adalah 77. Selanjutnya adalah mencari kuartil. Nah, untuk mencari kuartil, langkahnya yang pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil menuju data yang terbesar. Ya. Nah, untuk mencari kuartil, kita akan mencari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, berhubung nilai Q2 itu sama dengan nilai median, maka kita tidak perlu mencari, karena tadi sudah ditemukan. Maka sekarang kita tinggal mencari nilai Q1 dengan Q3. Nah, Q1 itu nanti data di sebelah kirinya dibagi menjadi 2 bagian lagi. Begitu juga dengan Q3-nya. Data di sebelah kanannya itu nanti dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Setelah itu, baru cari letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3-nya terlebih dahulu. Nah, ya. Kita mencari Q1. Ya. Q1 untuk data tunggal itu rumusnya sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Ya. Maka kita masukkan
1 dikali N-nya 30 ya, ditambah 1 dibagi 4 ya. Maka hasilnya itu adalah 7,75 ya. Nah, 7,75 ini kalau dibulatkan itu menjadi 8 ya. Nah, untuk jadi mencari Q1, Q2, Q3, kita lihat di bagian ini ya. Karena Q1 ini N-nya itu menggunakan 1. Kalau Q2, N-nya menggunakan 2 ya. Nah, nanti kalau Q3 itu juga sama, N-nya menggunakan 3. Nah, untuk melihat ya, nilai dari Q1-nya ini kalau dibulatkan menjadi 8, maka kita buat ya, kita buat urutan tadi dari yang paling kecil sampai paling besar datanya. Nah, ini kita urutkan datanya menjadi seperti ini ya. Setelah itu kemudian ini terletak di 8 ya. Q1 terletak di data ke-8. Maka kita hitung dari ujung yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, Q1 ini nilainya adalah 68. Ya. Kemudian untuk mencari Q3 ini dimasukkan ya dalam rumus 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Ya, maka sama dengan 3 dikali 30 plus 1 bagi 4, nilainya adalah 23,25. Nah, 23,25 ini kalau dibulatkan menjadi 23. Nah, maka kita mencarinya. Ya, data ke-23 itu nilainya berapa? Nah, oke, tadi di sini 68, ini adalah data ke-8 ya. Kemudian kita lanjutkan data ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, data ke-23 ternyata nilainya adalah 85. Sedangkan Q2-nya ini tadi sudah ya sebelum mencari kuartil tadi sudah dicari, yaitu Q2 pada posisi ini antara 15 dengan 16 ya. Yaitu dengan yaitu nilainya adalah 77. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat hasilnya untuk Q1 itu nilainya 68, Q2 itu 77 dan Q3-nya adalah 85. Yang selanjutnya yaitu mencari desil. Nah, misalnya kita mencari desil kedua, ya, letak desil kedua, maka kita masukkan rumusnya menggunakan D2 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Ya, sama dengan I-nya kita masukkan ya, ini D2, ya, desil 2, maka I-nya adalah 2. 2 dikali 30 plus 1 dibagi 10, ya. Maka ini hasilnya 60 dibagi 10 sama dengan 6,2. Nah, 6,2 ini dibulatkan menjadi 6. Ya. Nah, maka letak desil kedua ya, ini ada di data ke-6. Nah, setelah diurutkan, nah kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ke-6 ternyata nilainya adalah 68. Ya, ini untuk mencari desil. Sedangkan yang terakhir, untuk mencari persentil, sebagai contoh, misal kita mencari persentil ke-10. Maka kita masukkan rumus, ya, P10 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Ya. Sama dengan, jadi ini sebenarnya I ya.
Jadi I-nya karena mencari 10, maka I-nya diisikan 10. Maka 10 dikali 30 plus 1 dibagi 100, nilainya adalah 3,1. Nah, 3,1 ini kalau dibulatkan itu menjadi 3. Maka letak persentil ke-10 itu ada di data ketiga. Nah, kita urutkan, ya, kita cari 1, 2, 3. Nah, ternyata data ketiga itu nilainya adalah 64. Maka nilai persentil 10 itu adalah 64. Oke, tugas yang terakhir ya. Itu adalah mencari ya. Mencari rata-rata hitung, median, modus ya. Kemudian kuartil baik itu Q1, Q2, Q3, kemudian desil yaitu mencari desil 2 dan desil 9 dan persentil ya, yaitu persentil 5 dan 15. Dari soal nilai struktur data dari 20 mahasiswa UBSI kelas teknik yaitu sebagai berikut, yaitu 65, 75, 66, dan seterusnya. Ya. Jadi dari data ini kalian diminta mencari seperti contoh. Ya. Oke, untuk materi pertemuan 2 semuanya sudah selesai. Ya, dari mulai notasi sigma, kemudian distribusi frekuensi, dan yang terakhir adalah ukuran gejala pusat untuk data yang belum dikelompokkan. Ya. Sedangkan untuk penerapan software, baik itu menggunakan Excel dan SPSS, akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan, pada saat kita masuk pertemuan ketiga. Ya. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.